Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ayyuhal ikhwah ya tullab al-ilm, insyaallah ta'ala di pagi hari ini adalah kita memulai kajian kita, pelajaran dari kitab Al-Ifadah wal I'lam bi Fawaid Risalah Nawaqidul Islam, yang mana kitab ini disyarah oleh Syekh Sulaiman Ibnu Salimullah Ar-Ruhaili hafizahullah ta'ala wa ra'ah. Asal kitab ini nampaknya adalah daras pelajaran yang beliau buka, kemudian ditranskrip dan dirapikan atau ditata ulang lagi oleh beliau hafizahullah ta'ala. Kita akan berupaya untuk mengambil faedah dari apa yang disebutkan oleh penulis asal dari kitab ini, yaitu Syekh Muhammad Ibnu Abdul Wahhab, dan juga uraian-uraian yang dijelaskan oleh Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili hafizahullah ta'ala. Di buku ini disebutkan beliau memulai dengan muqaddimah, Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi minasy syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. Ini dikenal dengan apa namanya? Khutbatul hajah, ya. Dikenal dengan istilah khutbatul hajah. Min babil faedah ya ikhwan, untuk lafaz amma ba'du, qil awwalu man qala bihi huwa Daud alaihissalam. Ada yang mengatakan yang pertama kali mengucapkan amma ba'du itu adalah Daud alaihissalam. Ada yang mengatakan seperti itu, ya. Fa inna khairal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'atun wa kullu bid'atin dhalalatun wa kullu dhalalatin finnar. Kita masuk keterangan Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili. Wa ba'du fahadha ta'liqun ala matnin saghirin fi hajmihi. Ini adalah ta'liq. Ta'liq itu komentar atau syarah ringkas terhadap matan yang kecil
secara bentuknya, fi hajmihi, hajm itu bentuknya, ya. Dia kecil bentuknya, azimin fi naf'ihi. Namun matan tersebut azimin fi naf'ihi, besar kemanfaatannya. Tamussul haja ilaihi, suatu matan yang sangat-sangat dibutuhkan, ya. Balid darurah da'iyatun ilaihi, bahkan secara darurah itu secara apa kalau diterjemahkan bahasa Indonesia, Dr. Vicky? Daruri itu sesuatu yang primer, apa Wandi? Ya, bahkan yang harus lah, ya. Balid daruratu da'iyatu ilaihi, bahkan ini merupakan sesuatu keharusan yang menuntut untuk dipelajari. Jadi ada istilah bahasa Arab, ada ad-darurah, ada al-hajah, ada mukammilat. Darurah itu sesuatu yang mau tak mau harus dikerjakan. Nah, dalam pengkaidahan, ad-darurah tubihul mahdzurat, namanya hajah. Hajah ini juga dalam kaidah boleh sesuatu yang dilanggar, tidak boleh sesuatu yang haram itu boleh kalau hajah, ya. Makanya dalam qaid fiqhiyah, la wajiba bil iqtidari wala muharrama ma'at tirari, tidak ada kewajiban kalau tidak mampu, dan tidak ada yang haram kalau ittirar, ya, darurat. Idz fihi hifdzu dinil muslim mimma yanquduhu, dikarenakan pada matan ini terdapat penjagaan terhadap agama seorang muslim dari hal-hal yang bisa membatalkannya. Maksudnya yang disebutkan dalam buku ini ada faedah yang bisa menjaga agama kita. Dzalikumul matnu huwa matnu nawaqidul Islam. Matan ini dikenal dengan matan nawaqidul Islam. Syekhul Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah taala wa sair ulama'il muslimin. Ini matan nawaqidul Islam karya Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu azza wa jalla wa sa'ira ulama'il muslimin, dan seluruh ulama kaum muslimin. Maksudnya itu doa rahmat, semoga Allah merahmati beliau dan seluruh ulama kaum muslimin. Wa minal ma'lum anna Allah azza wa jalla qad ba'atha Muhammadan sallallahu alaihi wasallam rahmatan lil alamin. Sesuatu yang sudah dimaklumi bahwasanya Allah azza wa jalla telah mengutus Nabi kita Muhammad SAW sebagai bentuk rahmat bagi alam semesta. Faba'athahu lil jinni wal insi, Allah mengutus beliau untuk jin dan manusia. Da'iyan wa nadhiran, sebagai seorang da'i dan sebagai seorang nadhir, pemberi peringatan. Kama qala Rabbuna subhanahu wa ta'ala, sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, tidaklah kami mengutus engkau ya Muhammad melainkan sebagai rahmat bagi alam semesta. Arsalahu subhanahu basyiran bil khairi wa thawabihi wa nadhiran minasyarri wa akibatihi. Allah azza wa jalla mengutus beliau sebagai basyiran bil khairi wa thawabihi, sebagai pemberi kabar gembira dengan kebaikan dan pahalanya, serta sebagai pemberi
pemberi peringatan dari keburukan dan dampak keburukan tadi. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala, "Wa ma arsalnaka illa mubasysyiran wa nadhira." Tidaklah kami mengutus engkau ya Muhammad melainkan sebagai mubasysyiran wa nadhira. Nanya dulu. Kalau tidak ditanya, tidak ada yang push up. Ya. Jadi dikasih pertanyaan tujuan supaya ada yang push up. Ya. Illa mubasysyiran wa nadhira. Sebagai apa wali? Kenapa dia mansub? Hah? Ya, mubasysyiran wa nadhiran. Kenapa mansub? Ada ilmunya enggak? Ada illah. Karena ada illah itu ya. Yakin? Dokter Vicky. Hal dari mana? Dari kaf, iya. Yang lebih zahir wallahu alam ya. Kalau anak amatin lebih condong ke hal. Indikasinya pertama dia nakirah. Yang kedua isim sifat ya. Sifat mubasysyir ikut wazan mufa'il. Seperti itu ya. Jadi dia terletak setelah illah namun statusnya hal. Nah itu tadi apa namanya, istisna mufarraq ya. Jadi kalamnya ini tadi memang membutuhkan hal mustasnanya tadi. Contoh misalkan maqama illa zaidun. Zaidun sebagai apa? Fa'il. Karena mustasna minhunya butuh fa'il. Ya enggak? Nah, di sini mustasna minhunya wa ma arsalnaka konteksnya itu memang membutuhkan. Ya. Yang dituntut di sini adalah hal. Wallahu alam itu yang sebatas ilmu anak dangkal ini ya. Kalau antum lihat di mungkin I'rabul Quran dan yang lainnya, kalau ada yang lain simple, rujuk kita. Itu kan sebatas ilmu yang ada pada kita. Untuk lebih detailnya mungkin dilihat di buku-buku yang mutawwalat. Ya, kalau seandainya ada keterangan para ulama ahli nahwu yang lebih lagi dan dengan argumentasi yang lebih bagus, lebih mantap, ya kita rujuk. Dalam ilmu nahwu itu gampang. Kalau salah i'rab enggak dosa. Ya enggak? Seperti itu. Wa nazzala 'alaihi al-Qur'an, dan Allah turunkan kepada beliau Al-Qur'an. Wa auha ilaihi as-sunnata, dan Allah wahyukan kepadanya sunnah. Liyubayyina lin-nasi ad-dina ghayatal bayan. Dalam rangka beliau tujuannya untuk menjelaskan kepada umat manusia agama ini ghayatal bayan, dengan puncak penjelasan. Nah, kali ini apa ini istilahnya Dr. Vicky? Liyubayyina lin-nasi ad-dina ghayatal bayan. Ghayatul bayan. Antum perhatikan di liyubayyina. Ghayatul bayan. Mirip seperti
Apa Wandi? Mau jawab antum? Al-bayan itu dari lafaz yubayyin. Dikit lagi. Apa? Irsyad. Ibnu antum. Antum kasih nama aja lah. Kalung pakai kalung Ibnu supaya enggak salah. Antum Ibnu ya. Irsyad antum. Naib anil masdar atau istilah lain naib anil maf'ul al mutlaq, ya seperti itu. Qala ta'ala wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Kami turunkan kepada engkau az-dzikra. Az-dzikra di sini Al-Qur'an. Litubayyina lin-nas, supaya engkau jelaskan kepada mereka ya Muhammad ma nuzzila ilaihim, apa yang telah diturunkan kepada mereka. Wa la'allahum yatafakkarun. Barangkali mereka mau berpikir. Nah, di sini juga diambil faedah bahwasanya Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi kita Muhammad SAW itu sudah dijelaskan oleh beliau. Tidak ada alfaz dari alfaz Al-Quran yang tidak dijelaskan oleh Nabi SAW. Wa yaqulu Allah azza wa jalla, Allah azza wa jalla berfirman, wa ma anzalna ilaika wa ma anzalna 'alaikal kitaba illa litubayyana lahum alladzi ikhtalafu fihi wa hudaw wa rahmatan liqaumin yu'minun. Tidaklah kami mengutuskan atau tidaklah kami menurunkan kepada engkau kitab tersebut yaitu Al-Qur'an illa litubayyana lahum, melainkan agar engkau jelaskan kepada mereka alladzi ikhtalafu fihi, yang kitab tersebut mereka perselisihkan. Wa hudan wa rahmatan liqaumin yu'minun. Dalam kondisi ya, Al-Qur'an tersebut sebagai petunjuk dan rahmat bagi kaum yang beriman. Wa bayyana subhanahu wa ta'ala siratahul mustaqim liyulzam wa yuttaba. Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan jalan yang lurus, diulzam wa yuttaba, untuk ditetapi dan diikuti. Fahuwad din, jalan yang lurus tersebut adalah agama ini. Qala ta'ala wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uh, sesungguhnya ini adalah jalanku yang lurus, fattabi'uh, maka ikutilah dia. Wala tattabi'us subul, janganlah kalian mengikuti jalan-jalan yang ada. Fatafarraqu bikum an sabili, sehingga kalian akan terpecah belah dari jalan Allah. Dzalikum wassaqum bihi la'allakum tattaqun, demikianlah yang Allah wasiatkan kepada kalian dengannya, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Wa fassala al-adilla litastabina tariqul mujrimin litujtanab, dan Allah perinci dalil-dalilnya supaya nampak jelas jalannya orang-orang yang menyimpang, ditujtanab, dalam rangka untuk dijauhi. Nah ini juga di samping Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan jalan-jalan al-haq, ya, jalan-jalan kebenaran, namun di sana Allah Subhanahu wa taala juga menjelaskan jalan-jalan kebatilan. Jalan kebenaran itu ya ikhwan cuma satu, siratul mustaqim, cuma satu. Namun syariat kebenaran ini sangatlah banyak, ya, dikenal dengan subulus salam, ay syariat. Kalau jalannya cuma satu. Di samping Allah Subhanahu wa taala menjelaskan syariat yang sangat banyak,
dengan keberagaman syariat Islam ini dari jalan yang satu tadi, dijelaskan juga oleh Allah Subhanahu wa taala tariqul mujrimin. Apa tujuannya? Ditujtanab, untuk dijauhi. Qala ta'ala wa kadzalika nufassilul ayati walitastabina sabilul mujrimin. Demikianlah kami rinci ayat-ayat tersebut supaya nampak jalannya orang-orang yang mujrimin, jalannya orang-orang yang tersesat, orang-orang yang nyimpang. Fakanal amru fi ghayatil wuduhi wal bayan, sehingga perkara agama ini berada pada puncak kejelasan. Liyahlika man halaka an bayyinatin wa yahya man hayya an bayyinatin, supaya hiduplah atau supaya binasalah orang-orang yang binasa di atas bayyinah, dan hiduplah pula orang-orang yang hidup di atas bayyinah. Orang yang hancur binasa, dia sudah nampak bagi dia jalan kebinasaan tersebut. Orang yang hidup di atas hujjah, di atas kebenaran, nampak juga bagi dia dalil-dalil argumentasi kebenaran tersebut. Wa kana sahabatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yas'aluna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam 'anil khairi. Dulu para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kebaikan. Wa hadallahu ba'dahum lis-su'al 'anil syarr. Dan Allah Subhanahu wa taala berikan petunjuk kepada sebagian mereka untuk bertanya tentang keburukan. Jadi banyak para sahabat yang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kebaikan. Ya Rasulullah, ayul a'mali ahabbu ilallah? Ya Rasulullah, ayul islami khair? Ya Rasulullah, amalan apa yang paling afdal, paling dicintai, begini dan begini. Dijawab oleh Rasul dirinci. Namun di sana ada sahabat yang Allah Subhanahu wa taala berikan taufik untuk bertanya kepada Rasul tentang keburukan. Liyastabina tariqul khair wa tariqus syarr. Tujuannya apa? Supaya nampak jalan kebaikan dan jalan keburukan tadi. Jadi dia belajar bertanya kepada Rasul perkara-perkara yang buruk supaya bisa terbedakan. Ya ikhwan, kalau kita belajar tentang hal-hal yang baik, kita tidak tahu perkara yang buruk, khawatir yang buruk tadi antum terjatuh padanya. Ya enggak? Antum beli barang selalu asli, tidak pernah antum beli barang yang KW, dan tidak mau tanya. Memungkinkan antum suatu saat ditipu oleh orang gunakan yang KW. Fafis sahih disebutkan dalam Bukhari Muslim, an Hudzaifah ibn al-Yaman, dari Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu anhuma, beliau berkata, kana an-nasu yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil khairi. Dulu orang-orang bertanya kepada Rasul tentang suatu kebaikan. Wa kuntu as'aluhu 'anil syarri makhafata ayyudrikani. Dan dulu aku bertanya kepada Rasulullah SAW tentang keburukan. Makhafata ayyudrikani, khawatir kalau keburukan tersebut menimpaku atau mendapati diriku, menghampiriku. Jelas? Jadi Hudzaifah ibn Yaman bertanya kepada Rasul apa saja perkara-perkara yang buruk. Apa tujuannya? Supaya jangan sampai beliau tertimpa perkara yang buruk atau mendapatkan hal yang buruk tadi. Jelas? Jadi dalam rangka apa? Ijtinabus syarr. Beliau bertanya kepada Rasul tentang hal-hal yang buruk untuk beliau jauhi. Pertanyaannya, kasih pertanyaan terus. Kalau tidak dikasih pertanyaan tumpul. Antum belajar nahu, kalau tidak ada praktek seperti ini sudahlah. Ana bukan melemahkan ya untuk ikhwan-ikhwan yang belajar bahasa Arab. Kalau tidak ikut kajian kitab gini, dah mendingan usah belajar. Itu kalau bisa mendingan percuma. Ya. Tapi kalau sedikit-sedikit ngaji kitab kayak gini, insya Allah bisa. Kalau cuma teori, itu sama dengan belajar nyetir. Duduk diajarin drivernya ini Masya Allah. Sertifikat, lisensi dari pinjak, kopling. Tapi mobil tidak berjalan. Tentu cuma diajarin teori, tidak akan bisa.
Tapi kalau untuk jalan, nyetir di lapangan, nanti sudah di lapangan, coba ke jalan raya, jalan kecil dulu, ya, jangan di jalan raya, lama-lama insya Allah antum akan bisa, lama-lama jadi pembalap. Demikian juga belajar bahasa Arab. Kalau cuma sekedar teori, antum pegang lah buku Muyasar, buku Ajrumiyah sampai Audhul Masalik itu. Tapi kalau tidak antum praktekkan, dah. Gimana cara mempraktekannya? Sebenarnya di pengajian inilah, di pelajaran kita ini tadi, antum sambil mikir, ya. Jangan ngelamun. Apalagi antum yang tidak punya beban, masih bujangan, mikir, kenapa dibaca kanan nasu? Kenapa tidak kanan nasi? Ya enggak? Nah, seperti itu antum mikir. Oh, ada kana. Kana itu merofakkan isim, ya enggak? Menasabkan khobar. Antum berpikir. Jadi belajar tuh sambil mikir, jangan sambil ngelamun. Jelas? Imam Ahmad, Faza, ya. Pertanyaannya, belum kan bertanya tadi? Makhofata ayyudrikani. Pertanyaannya, kenapa dibaca makhofata ayyudrikani? Wandi. Apa tuh ini? Lupa namanya. Kira-kira apa namanya? Yang antum ingat aja. Antum mungkin mau jawab tapi mungkin istilahnya lupa. Ya, ini sebagai apa dulu? Dia nasab sebagai apa? Dalam rangka dalam rangka apa? Dia maf'ulun bihi, maf'ul mutlak, apa hal, apa tamyiz, apa maf'ul maha, apa maf'ul li ajli, apa maf'ul gitu tadi, maf'ul li ajli. Sudah ya, memang benar. Nah, kira-kira apa argumentasi antum yang mendorong antum untuk menjawab ini maf'ul li ajli? Antum harus tahu kata kuncinya dulu. Hal, dia nakiroh, itu kan kata kuncinya. Hal nakiroh, biasanya isim sifat. Ya, ja'a zaidun rakiban. Nah, kayak gitu kan? Nah, maf'ul li ajli itu kira-kira apa kata kuncinya? Hah? Diartikan dalam rangka. Ada kata kuncinya irsyad. Apa? Ibnu sudah antum irsyad. Apa? Hah? Ini tuh sebenarnya lebih dekat ya, maf'ul li ajli. Nah, tapi anak ingin kata kuncinya tuh. Kenapa antum jawab maf'ul li ajli? Faza tahu? Apa tadi? Masih mending ini Faza ini. Dia dia belum bisa mengungkapkan saja, tapi udah bener. Katanya amalan hati katanya tadi. Atau istilah lainnya fi'lul qalbi, ya enggak? Ya enggak? Nah, fi'il qalbiyah. Takut, khauf, roja, khaufan. Ya enggak? Rojaan. Jelas? Nah, seperti itu. Masya Allah Faza. Anak Allah ya ikhwan.
Terkaget kan lihat si Faza ini tadi. Dari beberapa anak enggak ngajar antum. Ya. Setelah sekarang anak lihat, masya Allah. Kadang kita menganggap orang, apa iya sih orang kayak gini bisa paham. Ternyata beberapa kali anak ikut lihat daras nyambung. Ya. Asal antum nggak pulang ke pagar alam, insya Allah antum akan dapat hasilnya. Tapi kalau antum pulang, ngeblank lagi. Ketika antum pulang belum mateng itu udah. Jadi jangan meninggalkan markis tempat menuntut ilmu sampai antum mateng, supaya antum bisa menerangi orang lain. Ya. Itu kata kuncinya. Ya. Wa a'zam ma wuddiha wa fussila minal khairi fil kitabi wa sunnah at-tauhidu alladhi huwa a'zamu fara'idid din. Dan perkara yang paling besar dari apa yang telah dijelaskan dan dirinci berupa kebaikan dalam Al-Quran dan Sunnah adalah tauhid. Maksudnya perkara yang paling besar yang dirinci dalam Al-Quran dan Sunnah itu perkara tauhid. Alladzi huwa a'zam fara'idid din. Yang mana tauhid itu adalah kewajiban agama yang paling besar. Wa a'zam ma ja'a tawdihuhu fil kitabi was sunnah minasyarr huwa syirku. Dan perkara yang terbesar pula dari apa yang telah datang dalam Al-Quran dan Sunnah berupa suatu keburukan adalah syirik. Haitsu ja'a bayanuhu ta'silan wa tafsilan. Yang mana penjelasannya telah datang secara taksil dan tafsil. Secara taksiliyah maknanya penyebutan usul-usulnya, pokok-pokoknya, atau secara rinci. Jadi penjelasan tentang syirik, penjelasan tentang tauhid itu disebutkan dalam Al-Quran secara taksil, usul, secara pokok, inti. Kadang juga disebutkan secara rinci. Wa huwa a'zamu dzulmi, yang mana syirik tersebut adalah kezaliman yang paling zalim. Wa asyaddu dzulmi, kezaliman yang paling mengerikan. Fa wajaba 'alal mukallaf rajulan kana aw imra'atan, maka wajib bagi seorang mukallaf baik laki-laki atau perempuan ay ya'rifat tauhida li yuhaqqiqahu, agar dia mengenal tauhid dengan tujuan merealisasikannya, mentahqiqut tauhid. Wa ya'rifa syirka liyajtanibahu, dan wajib juga bagi dia untuk mengenal syirik untuk dia jauhi. Wa talabul ilmi bihadza fardu ainin ala kulli mukallafin, menuntut ilmu dengan hal ini adalah wajib ain bagi setiap mukallaf. Ya ikhwan, berarti menuntut ilmu dalam bab tauhid wajib ain. Nah, bagaimana yang wajib ini? Rajulan kana aw imra'atan, baik laki-laki atau perempuan. Nah, kata para ulama, kewajiban mempelajari tauhid itu secara mujmalah. Tauhid secara mujmalah. Mujmalah itu gini loh. Ini syirik, ini syirik, ini syirik, ini syirik, ini syirik, ini tauhid, ini tauhid, ini tauhid secara global. Contoh, wajib dah antum mengetahui menyembelih kepada selain Allah adalah syirik? Wajib. Nah, itu yang wajib. Adapun rinciannya begini dalam bab dzabhu tadi itu tidak wajib. Terkadang sunnah, terkadang fardu kifayah. Tapi wajib ain itu secara global. Menyembah kuburan, menyembah pohon, syirik. Apa dalilnya? Ini. Nah, itu namanya secara global. Itu yang wajib ain. Bersumpah atas nama selain Allah. Wajib antum ketahui? Wajib. Itu syirik? Tidak boleh? Wajib. Apa rinciannya? Kadang dia kufur, kadang dia syirik kecil, kadang dia begini-begini. Itu semua terkadang sunnah, terkadang fardu kifayah. Difahami? Nah, sekarang pertanyaannya, kita tuh sudah belajar belum secara global tadi? Ya enggak? Nah, jangan-jangan kita pun secara global belum pernah belajar.
Kemudian kata beliau, wa huwa yadkhul dukhulan awwaliyan fi qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Nah, belajar tentang tauhid ini masuk kali pertama dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Wa min huna, dan dari sinilah ya'tana ulama'u ahli sunnah inayatan azimatan bitaqriri tauhid. Maka para ulama ahlu sunnah punya perhatian yang sangat besar di dalam menegaskan permasalahan tauhid. Wa bayani kaifiyati hifdhihi, dan penjelasan bagaimana cara menjaga tauhid. Wa bayani ma yanqudhu aw yunqisuhu, dan penjelasan tentang hal-hal yang membatalkan dan mengurangi tauhid. Wa mu'allafatu ahli sunnati wal jamaah fi hadzal bab aktsaru min an tuhsar fahiya katsiratun jiddan. Karya tulis para ulama ahli sunnati wal jamaah pada bab ini, bab tauhid, sangat banyak untuk dihitung. Itu banyak sekali. Wa min tilkal mu'allafat al-'azima an-naf'u risalatun wa min tilkal mu'allafatil 'azimatin naf'i risalatun qasiratun tuqra' fi daqa'iq yasirah. Termasuk karya tulis yang sangat besar kemanfaatannya adalah risalah yang pendek, yang tipis, qasirah itu singkat, dibaca dalam hitungan detik gitu loh, hitungan menit, daqa'iq ya, hitungan menit. Fahiya qalilatul mabna, risalah yang sedikit lafat-lafatnya, mabna, susunannya. Walakin wa rabbil ka'bah innaha la'azimatul makna, akan tetapi sungguh demi Allah, innaha la'azimatul makna, maknanya sangat besar. Azimatun fi fawaidiha, besar sekali faidah-faidahnya. Wa azimatun fi athariha ala man yaqra'uha, dan besar juga manfaatnya, pengaruhnya bagi orang yang mau membacanya. Tilkumur risalah hiya risalatu nawaqidil Islam li Syekhul Islam Muhammad ibni Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala. Wal hajatu ila qiraatiha wa fahmiha fahman saliman salafiyan sahihan masatan jiddan fi zamanina. Hajat untuk membaca dan memahaminya dengan pemahaman yang selamat, yang salafi, yang benar, sangat-sangat menuntut sekali di zaman sekarang ini. Masa itu artinya menuntut ya, darurat. Jadi membaca buku ini, lihat ini ada catatan penting. Membaca buku ini dengan pemahaman saliman salafiyan sahihan. Ini penting ya ikhwan. Kenapa? Karena kalau salah baca, salah faham, nanti pemahaman antum jadi khawarij, antum kafirkan semua orang. Haitsu intashara al-yawm fi hadzal zaman da'ani azimani fattakani. Wallahu ta'ala shawab ya ikhwan. Ini beliau menjelaskan masalah takfir dan masalah irja ya. Insyaallah mungkin kita jelaskan besok subuh ya. Masih ada waktu insyaallah. Anda mau melanjut Bulughul Maram ya.